Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ulhak dengan NIM C1C021110 kelas R12 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan PPh pasal 21. Cara menghitung PPh pasal 21. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Yang kedua, penghitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721A1 atau 1721A2 dan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Perhitungan PPh pasal 21 pada gaji bulanan. Contohnya, Pak Ahmad bekerja pada perusahaan PT Wijaya. Dia telah menikah tanpa anak. Gaji per bulan yang diperolehnya sebesar 6 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah. Pada bulan Januari, penghasilan Bapak Ahmad dari PT Wijaya hanya dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji per bulannya sebesar 6 juta rupiah. Pengurangannya yang pertama biaya jabatan sebesar 5% dikali 6 juta rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Yang kedua, pengurangannya yaitu iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah. Biaya jabatan ditambah iuran pensiun adalah sebesar 500.000 rupiah. Jadi penghasilan neto per bulannya 6 juta rupiah dikurang 500.000 rupiah sama dengan 5.500.000 rupiah. Penghasilan neto setahun adalah 12 dikali 5.500.000 sama dengan 66 juta rupiah. PTKP setahun yang pertama untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta dan yang kedua tambahan wajib pajak kawin sebesar 4.500.000 dengan jumlah 58.500. Penghasilan neto setahun 66 juta dikurang dengan PTKP setahun sebesar 58.500 adalah penghasilan kena pajak setahun yang sebesar 7.500. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 7.500 sama dengan 375.000. Sedangkan PPh pasal 21 per bulan 375.000 tadi dibagi dengan 12 sama dengan 31.250 rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 pada gaji mingguan. Contohnya, Pak Chandra belum menikah. Pada tahun 2020, bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Abadi. Menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2.500.000. Penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2020 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah sebagai berikut. Penghitungan PPh pasal 21. Gaji 4 dikali 2.500.000 rupiah. Jadi gaji selama sebulan sebesar 10 juta rupiah. Pengurangannya ada biaya jabatan sebesar 5% dikali 10 juta rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Jadi penghasilan neto per bulannya gaji 10 juta dikurang biaya jabatan sebesar 500.000 rupiah dengan jumlah 9.500.000 rupiah. Sedangkan penghasilan neto setahunnya 12 dikali 9.500.000 sama dengan 114.000 rupiah. PTKP-nya untuk diri sendiri yaitu sebesar 54 juta rupiah. Penghasilan neto setahun 114 juta rupiah dikurang 54 juta rupiah adalah 60 juta rupiah yaitu penghasilan kena pajak setahun. PPh pasal 21 5% dikali 60 juta rupiah adalah 3 juta rupiah.
Sedangkan PPh pasal 21 per bulannya 3 juta rupiah tadi dibagi dengan 12 sama dengan Rp250.000. PPh pasal 21 atas gaji atau upah mingguan adalah Rp250.000 dibagi 4 adalah Rp62.500.000. Penghitungan PPh pasal 21 pada bonus. Pak Yanto belum menikah. Dia memiliki gaji sebesar 7 juta setiap bulannya. Dia mendapatkan bonus akhir tahun sebesar 10 juta. Setiap bulannya, Pak Yanto membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000. Penghitungan PPh pasal 21 pada penghasilan Pak Yanto adalah sebagai berikut. Penghitungan PPh pasal 21, gaji setahun 12 bulan dikali 7 juta, sama dengan 84 juta. Sedangkan bonusnya tadi sebesar 10 juta rupiah. Ditambah dijumlahkan yaitu sebesar 94 juta rupiah. Pengurangannya ada biaya jabatan sebesar 5% dikali 94 juta rupiah sama dengan 4.700.000 rupiah. Dan ada iuran pensiun 12 dikali 300.000 rupiah sama dengan 3.600.000. Jadi 94 juta rupiah dikurang 8.300.000 rupiah adalah 85.700.000, yaitu penghasilan neto setahun. PTKP-nya untuk diri sendiri sebesar 54 juta rupiah. Penghasilan neto setahun dikurang PTKP adalah penghasilan kena pajak setahun sebesar 31 juta rupiah 700.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikali 31 juta rupiah 700 sama dengan 1.585.000 rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 pada gaji. Gaji setahun 12 dikali 7 juta sama dengan 84 juta rupiah. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 84 juta rupiah sama dengan 4.200.000 rupiah. Sedangkan iuran pensiunnya sebesar 3.600.000 rupiah. 84 juta dikurang 7.800 adalah 76.200, yaitu penghasilan neto setahun. Sedangkan PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. 76 juta rupiah 200 dikurang 54 juta rupiah adalah 22.200.000 rupiah, yaitu penghasilan kena pajaknya. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 22.200 sama dengan 1.110.000 rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 pada bonus yaitu sebesar 1.585.000 rupiah dikurang 1.110.000 rupiah, yaitu sebesar 475.000 rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 pada rapel. Bapak Ahmad, contoh perhitungan gaji bulanan yang tadi, pada bulan Juni 2020 menerima kenaikan gaji menjadi 6.700.000 per bulan dan surut berlaku sejak 1 Januari 2020. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Bapak Ahmad menerima rapel sejumlah 5 juta. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2020 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian, penghitungan PPh pasal 21 terutang adalah sebagai berikut. Gajinya sebesar 6.700.000. Pengurangannya yang pertama biaya jabatan sebesar 5% dikali 6.700.000 adalah 335.000. Yang kedua, iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah. Jadi dengan jumlah 535.000 rupiah. Penghasilan neto per bulannya 6.700.000 dikurang 535.000 rupiah adalah 6.165.000 rupiah. Penghasilan neto setahun 12 dikali 6.165.000 rupiah adalah 73.980.000 rupiah. PTKP-nya untuk diri sendiri sebesar 54 juta dan tambahan karena menikah sebesar 4.500.000, yaitu jumlahnya 58.500.000.
Jadi 73 juta rupiah 980.000 dikurang 58 juta rupiah 500 adalah 15 juta 480.000 rupiah, yaitu penghasilan kena pajaknya. PPh pasal 21 setahun adalah 5% dikali 15 juta 480.000 rupiah sama dengan 774.000 rupiah. Sedangkan PPh pasal 21 per bulannya 774.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 64.500.000 rupiah. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2020 seharusnya adalah 5 dikali 64.000 rupiah 500 sama dengan 322.500. PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2020 5 dikali 31.250 ambil dari perhitungan contoh 1 tadi adalah sebesar 156.250. Sedangkan PPh pasal 21 untuk uang rapelnya adalah sebesar 166.250.000 rupiah. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.